Berjumpa lagi dengan saya Evensius Rompas. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal, baik itu nasional dan internasional. Ada 20 jurnal di sini. 19-nya itu adalah jurnal internasional dan satu itu jurnal nasional. Dengan tema utamanya adalah penerimaan pemerintah. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu penerimaan pemerintah. Menurut Samuelson, penerimaan pemerintah atau pemerintah harus mengelola pendapatan untuk membiayai barang-barang publiknya dan untuk program-program redistribusi pendapatannya. Pendapatan seperti itu berasal dari pajak yang dikenakan atas pendapatan pribadi dan pendapatan perusahaan atas upah, atas penjualan barang-barang konsumen, dan atas hal lain. Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sumber pajak dan pendapatan bukan pajak. Selanjutnya, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi keuangan negara dan fungsi pengatur. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mas Habela tahun 2020. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pengoptimalan sumber keuangan negara itu dapat dilaksanakan manakala memperhitungkan penguatan sistem teknologi berbasis online atau governance. Selanjutnya yang kedua adalah penelitian dari Verwitz tahun 2019 yang mengatakan bahwa penelitian ini menemukan bahwa pentingnya metode khusus dari kebijakan pajak untuk membentuk pendekatan progresif terhadap pajak beserta komoditi tembakau cenderung tidak regresif ketika disertai dengan kerangka kebijakan perpajakan. Berikut penelitian oleh Salvador tahun 2020 menemukan meningkatnya pajak progresif dalam sistem perpajakan menghasilkan pribadi di bawah skenario reformasi pajak akan memiliki efek positif dan signifikan pada retribusi dan ekuitas akan menghasilkan pendapatan. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Gramanon tahun 2020 menemukan bahwa reformasi perpajakan melalui struktur perpajakan dapat mencapai keselasian antara negara berkembang dan negara maju, sehingga mempengaruhi kestabilan hutang bagi negara. Dengan stabilitas penerimaan perpajakan, maka tujuan yang diinginkan dari pembuatan kebijakan nasional serta lembaga keuangan nasional seperti IMF dan Bank Dunia itu dapat terlaksana. Penelitian yang dilakukan oleh Rohit tahun 2020 itu menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Nepal terhadap semua jenis pendapat. Jenis pendapat yang berbeda memberikan respon yang berbeda pula pertumbuhan ekonomi. Dari sisi penerimaan pemerintah, studi ini menyebutkan bahwa penerimaan pajak langsung berada pada tren kenaikan, sedangkan penerimaan bukan pajak penurunan itu setiap tahun dan variasi penerimaan pajak langsung sangat kecil dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, perlunya instrumen kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Yang kedua adalah Samuel Matsiwa 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memperkenalkan teknologi modern baru dalam administrasi perpajakan dan merancang sistem untuk mengontrol implementasi yang tepat. Pemerintah juga harus meningkatkan manajemen pengeluarannya sehingga sumber daya dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Hal ini harus dikerjakan oleh pemerintah adalah pemerintah harus bertanggung jawab pada publik terhadap berbagai upaya pemborosan sumber daya yang diinvestasikan oleh auditor. Pemerintah harus mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri untuk menutupi anggaran. Selanjutnya yang ketujuh adalah Maklum tahun 2015 ya. Dan ini menyimpulkan bahwa tata kelola rasio pajak di antara 6 kepala pemerintah, satunya adalah non-intensity, itu tidak pengaruh terhadap integrasi di negara-negara ASEAN. Implikasi dari studi ini, pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN perlu meningkatkan
kapasitas penyelenggara publik. Terakhir, bahwa perbaikan tata kelola dan penguatan mekanisme tata kelola pemerintahan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dapat memberikan keuntungan dalam pembangunan sosial. Penelitian dilakukan oleh Mota Rashid tahun 2020. Itu dalam penelitian ini yang analisis kualitatif menunjukkan bahwa besarnya frekuensi rokok dewasa disebabkan harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Peluang untuk menaikkan harga rokok melalui berbagai kebijakan, salah satu kebijakan pajak progresif yaitu menaikkan tarif itu masuk. Ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan dari rokok tidak perlu disikapi secara negatif mengingat besarnya potensi biaya yang akan ditanggung sebagai konsekuensinya. Berikutnya penelitian oleh Kirana Intisari tahun 2020 itu menemukan bahwa kemakmuran rakyat sebesar-besarnya adalah tujuan dari seluruh pengelolaan dan pengusaha sumber daya alam nasional. Upaya menambah penerimaan negara dipandang sebagai kepentingan tidak dapat diabaikan karena didambakan oleh setiap warga negara sekaligus menjadi amanat konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara itu sendiri. Produksi dan penggunaan sumber daya alam oleh karena itu disesuaikan dengan tujuan bersama. Penelitian dilakukan oleh Joseph. Yang ke-10 ini itu mengevaluasi dampak diferensial dari komponen perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara dunia ketiga seperti Sri Lanka. Untuk menilai respon pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan penerimaan masyarakat, penelitian ini mengkaji 6 komponen penerimaan masyarakat yaitu pajak penghasilan, pajak impor, PPN, cukai, pajak lainnya, dan penerimaan bukan pajak dalam konteks model pertumbuhan. Namun temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi pendapatan publik dalam konteks peningkatan tingkat pertumbuhan. Dengan menggunakan data tingkat agregat, ditemukan bahwa meskipun pengeluaran menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan, namun dampak pendapatan tingkat pertumbuhan itu tidaklah signifikan. Seperti yang kita ketahui, Sri Lanka itu sendiri merupakan salah satu negara dunia ketiga dengan utang yang sangat besar ya terhadap Cina ya. Itu sampai-sampai negaranya harus mengorbankan salah satu pelabuhannya untuk kepentingan militer Cina. Berikutnya yang ke-11 itu adalah dari Komo. Dan ini menghasilkan bahwa penting kekuatan monopoli dalam menjelaskan organisasi yang ada di seluruh kota distrik negara bagian Florida dalam menghadapi hilangnya sumber daya fisikal. Temuan ini juga secara umum sesuai dengan sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam menanggapi tekanan fisikal lokal, pemerintah menaikkan tingkat penerimaan dan memotong pengeluaran. Tapi yang memotong tersebut terutama terjadi di modal dan transaksi berjalan dan tidak membahayakan penyediaan lain publik yang vital ya seperti listrik dan air. Berikutnya itu yang ke-12 dari Hyun Finlayson ya tahun 2020 itu ini didapatkan bahwa Tiongkok itu harus mengambil langkah lebih lanjut ya untuk memperluas basis pajaknya dan melakukan perbaikan lebih lanjut dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan. Meskipun reformasi fiskal itu telah dilakukan selama bertahun-tahun, akan tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong penerimaan negara. Jika dihubungkan ke arah yang sama, maka pemerintah serentak atas pendapatan dan belanja negara masih belum mampu menekan defisit anggaran. Sementara tujuan utama makalah ini ialah untuk menunjukkan bukti efektif daripada menyarankan serangkaian kebijakan fiskal atau langkah-langkah reformasi anggaran yang menonjol. Berikutnya yang 13 mungkin dilakukan oleh Hakir ya. Kasus Turki itu mengatakan bahwa tarif pajak efektif rata-rata perusahaan publik adalah sebesar 15% dan di bawah tarif pajak wajib ya sebesar 20%. Dan penelitian ini juga menegaskan adanya hubungan dengan pajak dan ukuran perusahaan. Faktor lain seperti karakteristik spesifik
industri, struktur kepemilikan, dan kepemilikan keluarga, dari organisasi perusahaan yang mengakibatkan merger atau posisi atau efek eksklusif yang dapat dari penerimaan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel tahun 2020 juga dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan yang terkait dengan e-governance dalam administrasi pendapatan, ini tidak lepas dari kurangnya pemanfaatan teknologi dan komunikasi khususnya bagi negara dunia ketiga ya, seperti halnya Nigeria. Itu perlu untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis di penerimaan pemerintah seperti halnya laporan perpajakan. Berikutnya yang ke-15 itu adalah penelitian yang dilakukan oleh tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai kebijakan mengenai penerimaan negara dapat dilakukan dan relevan untuk negara berkembang ya. Penelitian ini juga memprediksi bahwa di masa depan mungkin pertumbuhan penerimaan pemerintah melalui pajak akan tetap berbeda serta beriringan dengan semakin makmurnya suatu negara. Berikutnya yang ke-16, penelitian yang dilakukan oleh Hana tahun 2020 itu menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi itu dapat secara substansial itu meningkatkan kapasitas penerimaan pemerintah. Tapi perkiraan pengaruhnya itu akan berbeda-beda ya, berdasarkan negara itu sendiri. Berikutnya yang ke-17 itu penelitian dari Suparna 2020 itu menemukan bahwa setiap pemerintahan itu memberikan instrumen kebijakan berupa tarif khusus untuk menaikkan investasi perusahaan asing dan perekonomian di negara tersebut. Ini bisa mengindikasikan bahwa persaingan di negara-negara ASEAN itu basisnya itu adalah pajak, sehingga dapat merusak keuntungan global. Berdasarkan data penerimaan pajak yang terkumpul, terlihat bahwa negara ASEAN ini masih kekurangan total penerimaan pajak. Sebagian besar itu diperoleh dari GDP. Alasannya ini penelitian oleh John ya 2011 itu berkesimpulan bahwa revolusi dalam teknologi dan komunikasi itu menunjukkan bahwa peristiwa eksternal akan menjadi kekuatan ekonomi utama di masa yang akan datang. Misalnya mobilitas penjualan retail itu akan tumbuh ya, dan menunjukkan perlunya pemerintah mengubah pajak atau reformasi yang beriringan dengan perkembangan zaman. Seperti halnya YouTuber sekarang itu kan harus ada mungkin pajak khususnya, sehingga akan menambah penerimaan negara. Berikutnya adalah dari PAN tahun 2020 itu menyimpulkan bahwa penerimaan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun ketika penerimaan pajak itu terlalu tinggi, dan pajak akan mengganggu perumahan. Soal itu, negara-negara anggota ASEAN mungkin untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak di masa yang akan datang, yang berarti bahwa negara-negara tersebut perlu meninjau kembali undang-undang perpajakan yang berlaku di masing-masing negara. Berikutnya yang terakhir adalah Dina Eva tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan dalam menghadapi pandemi global, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan fiskal yang terhadap penerimaan luar negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian nasional. Itu pentingnya berbagai instrumen kebijakan itu dari sisi penerimaan pengeluaran dalam menghadapi krisis itu dapat memperkecil kemungkinan perekonomian negara itu menjadi lumpuh. Ini merupakan daftar pustaka. Selanjutnya itu akan saya lampirkan di Google Classroom ya, mengenai artikel-artikel yang sudah saya berikan sebagai pustaka. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Semoga tahun 2021 ini dapat menjadi tahun yang menggembirakan bagi kita semua. Demikian presentasi dari saya. Salam sejahtera semua.